Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kelas 6, tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Yuk, kita simak bersama-sama. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihat? Amatilah gambar berikut ini. Gambar berikut berisi tentang melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Sedangkan gambar berikut ini menunjukkan himbauan bijak untuk memilih makanan. Gambar ini menunjukkan larangan untuk merokok. Gambar berikutnya berisi informasi pencegahan penyakit demam berdarah. Yang terakhir berisi ajakan lomba balita sejahtera pada sebuah desa. Gambar-gambar tersebut dinamakan dengan reklame. Reklame ini menarik bukan? Ya, karena disertai dengan gambar yang menarik, warnanya pun juga menarik, dan kalimat yang digunakan singkat, jelas, dan mudah dipahami. Pada pembelajaran 2, kalian sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam. Di antaranya ada reklame media visual. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruang. Contoh reklame media visual yang dipasang di luar ruang yaitu baliho. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Perhatikan contoh baliho berikut ini. Dalam baliho tentu saja terdapat judul baliho, isi baliho sesuai dengan judul, serta gambar yang menarik yang sesuai dengan judul baliho. Bagaimana caramu menjaga kesehatan? Saat ini mungkin kamu tidak lagi kanak-kanak, mungkin kalian sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas hendaknya kalian sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu, misalnya dengan cara rajin berolahraga. Ingatlah kalian mengenai ciri-ciri masa pubertas. Yuk kita mengingat kembali. Sekarang bacalah teks yang berjudul Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat berikut ini. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun desa, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK pembinaan kesejahteraan keluarga untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi.
Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, setelah membaca teks tersebut, apakah judul bacaan tersebut sesuai dengan isinya? Ya, kalian benar. Judul bacaan tersebut sesuai karena bacaan berisi tentang upaya untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Coba kalian lihat lagi pada paragraf 2 dan 4. Sekarang bacalah bacaan berikut ini, kemudian cermati judul dan isi bacaannya. Bacaan di atas antara judul dan isi bacaan tidak sesuai. Apa kira-kira judul yang menurutmu sesuai? Ya, menanamkan minat baca kepada masyarakat. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.